warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat keimanan yang masih menancap kokoh di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita diberikan niat yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar duduk di sini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita duduk di sini ini dicatat sebagai kebaikan, dicatat sebagai amal saleh kita, dan kelak bisa kita panen hasilnya di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang 6 hal yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 hal yang menghalangi doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab atau penghalang doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita ini makan, minum dan pakai pakaian dari barang yang haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang ketika menjelaskan bahwa innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma dzakara rajulu yutilu safar ash'atha aghbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang sangat jauh, artinya dia seorang musafir. Ash'atha aghbara, dia sampai kumal, kusut rambutnya, kemudian berdebu pakaiannya. Artinya dia saking jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Kalau sekarang meskipun kita perjalanan ke Sumatera ya tetap bersih baju kita ya, karena naik mobil. Kalau dulu kalau orang melakukan perjalanan jauh pasti kotor gitu ya, pasti berdebu, lusuh dan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Di sini ada 3 sebab atau 3 cara agar doa kita ini dikabulkan. Dia sedang keadaan bersafar. Dia sedang bersafar. Ini salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika safar kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kemudian dia dalam keadaan yang fakir, yang miskin, yang lusuh sudah dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua mengangkat tangannya ke langit, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat atau menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi 3 hal tersebut tidak bermanfaat ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man'amuhu haram. Apa yang dia makan adalah
haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, dan yang dia pakai adalah haram. Wa ghudiya bil haram, dan seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doa-doanya? Jadi penghalang yang pertama doa-doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, dan seluruh kebutuhan hidup kita, mobil, motor, sepeda, HP, semuanya dari hasil yang haram. Itu penghalang yang pertama. Maka kita lihat sekarang kalau misalkan ada orang yang penghasilannya itu haram, dari korupsi, dari menipu orang, dari mencuri, dari orang yang berhutang kemudian dia tidak niat atau sengaja tidak membayar, maka dia dihitung mencuri ya. Orang yang berhutang kemudian dia sengaja tidak mengembalikan, sengaja tidak membayar hutangnya, dia tetap dihitung sebagai mencuri. Maka dia termasuk, apa yang dia makan adalah harta yang haram. Memeras orang, ada orang ketahuan selingkuh, kemudian ayo montro aman ya kakek, majer kan kok, tahu sanya banyak ada 5 juta. Haram nggak ini? Haram, karena dia memeras orang, memungut jatah preman misalkan di pasar-pasar. Ayo kalau mau aman setor sama saya 1 bulan 10.000. Ini haram juga. Maka yang penghasilan seperti ini ya haram, dan menyebabkan doa-doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari harta riba misalkan, ini juga haram. Beberapa hari yang lalu saya ada kepentingan di bank untuk mengganti nama rekening sekolah di Selatan. Jadi kepala sekolahnya ganti, kemudian ganti nama. Jadi bendahara sama kepala sekolah harus ke bank. Saya ngantri di bank. Ngantri ada sekitar 5 orang lah, 5 orang yang ada kepentingan di bank. Saya orang yang ke-6 atau ke-7. Semua orang yang sebelum saya itu pinjam uang semuanya. 35 juta, kemudian dapatnya 34 juta, pengembaliannya 42 juta dalam setahun, kemudian per bulannya sekian. Semua orang di situ. Nanti ambil di hari Rabu, nanti ambil di hari Rabu. Semua orang yang ngantri sebelum saya itu di salah satu bank, itu semuanya urusannya adalah pinjam dengan bunga tersebut, dengan riba tersebut. Maka perlu kita pahami tentang makanan-makanan kita, dari halal atau yang haram. Hati-hati, kalau masalah ini tidak hati-hati, kita berdoa percuma Bapak Ibu, percuma. Ya Allah berikan saya anak yang soleh, gak tembus, karena ada penghalang. Ketika kita makan yang haram, ini ada penghalang. Doa kita yang seharusnya ke langit, ada penghalangnya. Kalau makanan kita haram, kita masih berdoa, ini sebab-sebabnya ada ya. Sebab-sebabnya dia sedang musafir, dia mengangkat tangan, dia mengatakan, menyebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini bangun di sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, berdoa, nangis-nangis sama Allah, tapi yang kita makan haram, tidak tembus, percuma. Karena ada penghalang yang menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya di zaman yang seperti ini harus sabarlah. Katanya bingung cari uang gitu ya. Di zaman-zaman yang paceklik gini, susah, uang susah, segala macam susah, sabar, jangan sampai kita cari-cari yang haram. Itu bisa menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika doanya isinya adalah meminta sesuatu hal yang buruk atau memutuskan silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. La yazalu yustajabu lil 'abdi, doa seorang hamba itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yad'u, selama dia tidak berdoa bi itsmin, untuk hal keburukan,
au qati'ati rahim, atau memutus tali silaturahim. Jadi berdoa tentang hal yang buruk. Ya Allah, saya nanti kepingin beli bir, mudah-mudahan dapat rezeki gitu. Gak boleh ya. Itu akan otomatis tidak dikabulkan. Ya Allah, saya pengen berzina, mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan perempuan atau PSK dan yang lain sebagainya. Ini otomatis tidak diterima. Ya Allah, nanti malam saya ingin mencuri, lancarkan pekerjaan saya gitu. Ini gak boleh. Sudah. Ya Allah, nanti saya akan nipu orang, mudah-mudahan lancar. Ini akan otomatis tertolak. La yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim, atau doa yang meminta putus silaturahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti dalam 1 tahun ini tak temu bicak make gitu. Polan mau temu lagu nginjem PC dan yang sebagainya. Ini berdoa untuk memutus silaturahim. Maka ini enggak boleh. Jadi berdoa untuk 2 hal, yang buruk dan memutus silaturahim, ini pasti akan tertolak otomatis. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Penghalang doa yang pertama adalah makan, minum, dan pakai pakaian yang haram. Kemudian yang kedua, berdoa yang isinya meminta keburukan atau meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memutus silaturahim. Dan yang ketiga, doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ini tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Allah Subhanahu wa taala, doa kalian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kalian akan dikabulkan, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'jal, selama kalian tak kesusu, tidak terburu-buru. Yaqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'autu falam yustajab li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terburu-buru itu adalah dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi kok Allah enggak mengabulkan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan orang yang terburu-buru adalah qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dzalik wa yad'u du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan, sungguh aku telah berdoa, terus aku berdoa lagi, falam ara yastajibu li, tapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doa-doaku. Fayastahsiru 'inda dzalik, kemudian dia berputus asa, akhirnya sengkah berdoa. Wa yad'u du'a, kemudian dia meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengatakan ketika kita minta sesuatu, ya Allah lancarkan rezeki, ya Allah mudahkan urusan kami dan seterusnya, kemudian kita tergesa-gesa, kesusu. Baru berdoa seminggu, kemudian dia mengatakan, ya Allah saya sudah tahajud seminggu, mata kabul lagi gitu, kok gak datang-datang ini apa yang saya minta. Jangan berkata seperti itu. Ini penghalang doa yang ketiga. Kalau kita kesusu, tergesa-gesa, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang doa kita dan doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dengan hati yang lalai, doa dengan hati yang tidak khusyuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati kalian ini yakin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dari doa. Hati yang lalai ketika berdoa itu gimana? Gimana? Tidak khusyuk ya. Seperti ibu-ibu yang sudah biasa membaca zikir pagi misalkan, karena sudah hafal ya. Salah satu zikir pagi itu Rasulullah SAW setelah salat subuh, salah satu doa yang rutin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena sudah hafal, berdoa sambil baca WA gini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pikirannya kemana-mana, nggak fokus gitu. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima.
Kalau khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lalai, ya akhirnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sholat, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka, pikirannya di sawah. Ini kan ghafil, lalai. Begitu juga dengan berdoa gitu, Rabbi firli wali walidayya, tapi pikirannya kemana-mana, kita nggak minta ampun beneran. Maka banyak percuma anak-anak itu kalau orang tuanya sudah meninggal, kemudian doanya cuman wese, tapi hatinya nggak khusyuk gitu. Ya benar-benar minta dengan hati yang hadir. Hati itu dihadir, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tua kami gitu. Dengan hati yang khusyuk. Jangan kita kemudian berdoa cuman di lisan saja, pikiran kita di mana-mana, hati kita di mana-mana, tidak khusyuk, artinya lalai ketika berdoa. Jadi yang keempat, penghalang doa kita ditolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dengan hati yang lalai. Kemudian yang kelima, penghalang doa adalah menggantungkan doa, tidak meneguhkan hati ketika berdoa. Maksudnya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Menggantungkan doa itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yaqulanna ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berkata, berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Li'azmil mas'alah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, menetapkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la mukrihalah, karena Allah tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau berdoa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan minta kepada Allah, ya Allah berikan aku mobil misalkan, jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Enggak boleh. Ya Allah berikan atau jadikan anak-anak kami saleh jika engkau mau, jika engkau mau. Jangan seperti itu, langsung minta sudah. Tetapkan, yakinkan hati kita, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Gak usah pakai ya Allah mon gelem ya kabulaki lah ya Allah gitu ya. Tidak boleh, itu namanya menggantungkan doa. Jadi harus yakin, kalau minta jangan bicara seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Karena otomatis ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la mukrihalah. Otomatis, karena kita juga nggak akan bisa maksa Allah ya. Allah itu tidak ada yang memaksa. Ya Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa Allah itu dipaksa, otomatis itu sudah. Jadi kalau berdoa kita jangan berdoa dengan menggantungkan doa seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab atau penghalang doa kita ini sehingga kita ini tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak kepada yang baik, wa nahyu anil munkar dan mencegah dari keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, hendaklah kalian senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada yang baik dan mencegah, melarang kepada dari yang mungkar. Aw la yushikanallah ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau jika kalian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan mengirim iqaban minhu, hukuman, siksa kepada kalian karena kalian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini penting Bapak Ibu. Kalau di sekitar kita ini ada yang belum mengerti kebaikan, ya kita ajak.
Kalau di sekitar kita ini ada orang yang berbuat kemungkaran, ya kita cegah. Jangan diem tok gitu ya. Jangan kita jadi orang yang kemudian tidak peka ketika ada kemaksiatan-kemaksiatan di sekitar kita. Kemudian kita diem saja. Maka kalau kita diam-diam saja, yang pertama akibatnya adalah Allah akan mengirim iqaban minhu. Allah akan mengirim siksa, Allah mengirim azab kepada kita semua. Dan ini sudah sering dibahas ya. Kalau di sekitar kita ini kemungkaran sudah merajalela, terus kita diam saja, maka kita akan terkena hukuman juga. Meskipun kita ini orang soleh, meskipun 5 waktu cak maki ini ke masjid gitu, tapi di sekitar sini, di situ ada orang berzina, di situ ada orang minum khamar, di situ orang berjudi, cak maki diam saja, kening, akan terkena dampaknya juga ketika kita diam saja. Kemudian yang kedua, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian ketika kalian berdoa, doa kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Jadi itulah 6 penghalang doa. Maka kita harus pahami 6 hal tersebut, kemudian kita jauhi, kita hindari agar doa-doa kita tidak terhalang, agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita terus bareng-bareng agar kita nanti semuanya kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertemukan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.